Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku meminta ketua kelas silahkan Wendy untuk menyiapkan doanya. Ya, Pak. Doa mulai. Baik. Gimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Baik, Pak. Baik ya, seperti biasanya. Untuk memulai kegiatan kita pagi ini sebagai rasa syukur kita kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan ini. Semuanya hadir di pertemuan. Hadir Pak. Seperti biasanya nanti kalian dimohon untuk mengisi formulir kehadiran di Google Formulir yang nanti Pak Guru share di WA. Ini absensi kelas ya, ada nama, kelas, silahkan diisi. Kemudian untuk review pembelajaran sebelumnya, masih ingat anak-anak pembelajaran sebelumnya? Ini Pak Guru ingin mereview kembali pembelajaran sebelumnya ya, tentang pelumasan. Ada yang bisa mereview kembali pembelajaran sebelumnya tentang fungsi dari oli? Saya Pak. Ya, Fatur Rahman ya. Silahkan Mas. Jadi pada pembelajaran sebelumnya fungsi oli itu berfungsi untuk yang pertama memperkecil gesekan, untuk pendinginan, perapat dan juga pembersih Pak. Oh iya, bagus sekali. Jadi kalian masih ingat ya. Kemudian untuk kegiatan kita pagi ini sesuai dengan kompetensi dasar yang ada tentang sistem pelumasan, kalian nanti bisa menganalisis sistem kerja dan dari sistem pendingin. Kemudian kalian dapat mengetahui setiap komponen, fungsi-fungsi komponen pada sistem pendingin. Untuk materi, Pak Guru sudah menyiapkan materi pada Google Classroom. Kegiatan selanjutnya, ini Pak Guru sudah siapkan PowerPoint. Bisa dilihat ya semuanya ya, itu ya tentang sistem pendingin. Jadi sistem pendingin, fungsi dari sistem pendingin adalah mengurangi panas pada mesin mobil. Kemudian fungsi dari sistem pendingin juga mempertahankan agar temperatur mesin itu tetap bekerja pada kondisi optimal. Kemudian yang ketiga itu untuk mempercepat motor mencapai temperatur kerjanya. Sistem pendingin dibagi dua, itu ada sistem pendingin udara, itu yang biasa kalian lihat pada sepeda motor. Konstruksi mesin sederhana, ya, itu kemudian suara motor keras akibat getaran sirip. Kemudian yang kedua itu sistem pendingin udara, ini yang sistem pendingin air ya. Sistem pendingin ini yang biasa digunakan pada mobil. Konstruksinya memang sedikit rumit. Suara pada motor halus karena mekanisme yang baik. Kemudian pendinginnya merata, sistem mekanismenya langsung. Ada water jacketnya nanti di dalam mesin. Harus dirawat, ya, terutama pada jumlah air pendingin. Sering kita lihat pengisian air radiator. Nah, untuk komponen-komponennya, radiator, komponen berbentuk lempengan besi. Ya, prinsip kerjanya yaitu memindahkan suhu air agar bisa dilepas. Kemudian ada tutup radiator. Itu ada standar tertentu nanti pada tutup radiator. Itu ada 1,1 atau 108 kPa. Itu adalah standar dari tekanan, karena nanti ketika tekanan berlebih radiator harus bisa membuka. Yaitu katup pelepas terbuka dan katup vakum tertutup, ini yang terjadi. Jadi ketika ada tekanan, maka tekanan akan dilepas melewati tutup radiator ini. Dan selanjutnya ada termostat. Termostat itu adalah komponen valve yang berfungsi mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Jadi kalau mesinnya belum mencapai suhu kerja, dia justru akan menutup. Kemudian dia akan membuka secara otomatis apabila suhu mesin sudah panas. Ini kalau kita lihat proses kerjanya. Nah, ini water jacket pada mesin-mesin. Nah, bisa kalian lihat itu, samping-samping blok silinder
Jadi itu akan diisi oleh air. Kemudian ada reservoir tank. Di sini ada max dan min, ada full dan low. Kondisi air harus antara full dan low, max dan min. Ini pompa yang akan memompa air radiator. Ini selang-selangnya itu biasanya terbuat dari karet. Jika terjadi kebocoran maka tekanan akan hilang, kemudian air radiator juga akan habis. Kemudian ada video pembelajaran tentang cara kerja di radiator. Setiap mesin harus dilengkapi dengan sistem pendingin. Lalu seperti apa cara kerja sistem pendingin tersebut? Prinsip kerja sistem pendingin adalah memanfaatkan perpindahan panas dari media panas ke udara. Pada sistem pendingin, kita menggunakan komponen yang bernama radiator. Radiator berfungsi sebagai alat untuk mempercepat pelepasan panas air radiator ke udara. Di dalam mesin, ada sebuah jalur air yang kita kenal dengan water jacket. Water jacket ini merupakan jalur air mengalir di dalam mesin. Jadi disinilah air radiator akan menyerap panas mesin. Agar air dapat bersirkulasi, kita perlu pompa air. Pompa air umumnya terhubung ke puli mesin. Untuk menghubungkan water jacket dengan radiator, kita menggunakan dua selang yang masing-masing dipasang pada tangki atas dan tangki bawah radiator. Dari materi yang Pak Guru sampaikan, dari video yang telah kita putar tadi, ada pertanyaan? Saya izin bertanya Pak. Ya, Mas Fatur silahkan. Pertanyaannya itu, apa yang terjadi jika mobil di sistem pendinginnya itu rusak Pak? Jadi ketika mesin pendingin rusak, mesin akan terjadi yang namanya overheating. Nah, jadi ketika mesin itu sudah melampaui suhu optimalnya, maka mesin tidak akan bekerja baik. Kegiatan selanjutnya yaitu diskusi, ya, di mana materi diskusi sudah Pak Guru share di Google Classroom. Silahkan kalian diskusikan dulu materi yang ada pada Google Classroom, kemudian kalian observasi, cari kesimpulannya. Nah, kita lanjutkan di diskusi, ya. Mulai dari kelompok 1. Saya Pak. Ya, Wiwit ya, Wiwit. Hasil diskusi dan melakukan observasi yang telah dilakukan oleh kelompok saya, jika termostat tidak bekerja dengan baik, maka yang terjadi mesin akan sulit mencapai suhu optimalnya, sehingga kinerja mesin tidak bisa maksimal, dan ketika termostat tidak bisa terbuka, maka yang terjadi mesin akan mengalami overheating, Pak. Bagus sekali tentang pemaparannya. Ya, Pak Guru simpulkan dari hasil diskusi. Jadi jika termostat pada posisi membuka, maka akibatnya sama dengan termostat yang tidak terpasang. Suhu mesin akan membutuhkan waktu yang lama. Begitu juga pada kondisi termostat rusak kemudian dia tertutup. Itu juga sangat berbahaya, akan terjadi yang namanya overheating. Nah, itu hasil kesimpulan dari diskusi yang kita lakukan. Kemudian untuk rangkuman, ya, selama pembelajaran, jadi sistem pendingin itu memang sangat vital peranannya terhadap mesin. Jadi ketika nanti sistem pendingin itu rusak, maka otomatis kinerja mesin tidak akan mencapai suhu optimalnya. Kemudian jika mesin atau sistem pendingin itu rusak, termostat dalam keadaan menutup, otomatis nanti bisa terjadi yang namanya overheating. Kemudian untuk evaluasi atau refleksi pembelajaran, nanti kalian kerjakan soal, Pak Guru sudah siapkan. Silahkan nanti kalian evaluasi pembelajaran 3 tentang perawatan sistem pendingin. Untuk materi selanjutnya, nanti kita masuk ke KD sistem motor bakar konvensional. Jadi nanti hubungannya dengan karburator. Kan Pak Guru juga nanti akan share materi-materinya di Google Classroom. Cukup untuk hari ini. Terima kasih yang telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhirinya, ketua kelas Mas Dafa untuk menutup kegiatan ini dengan berdoa. Ya, mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih ya atas semua kerjasamanya pada pembelajaran hari ini. Pak Guru cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.